نويت تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والنفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه برحمتك يا أرحم الراحمين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فهذه 10 صور تنتقل فيها الولاية للأبعد. الأولى إذا كان القريب كافرا، الثانية إذا كان فاسقا. نعم، اختار النووي وغيره بقاء ولايته إن كانت تنتقل إلى حاكم يرتكب ما يرتكبه ذلك الولي من أنواع الفسق أو أكثر. Jadi ya uladi, isma' dulu. Kemarin kita sudah mulai dari nazamnya Ibnul Imad, dari bait Imam Ibnul Imad tentang 10 masalah yang menyebabkan wali dalam pernikahan pindah ke mana? Ke abad. Jadi pindah ke abad itu yang tadinya wali itu misalnya bapak, gara-gara 10 masalah terjadi maka pindah ke mana? Kakek, walaupun si bapaknya apa? Ada. Kalau misal walinya itu kakek, terjadi 10 masalah kepada si kakek, berarti walinya pindah ke mana? Ke saudara kandung. Enggak. Saudara kandung misalnya jadi walinya, haknya dia menjadi wali. Ternyata terkena 10 masalah, salah satunya berarti pindah ke abad. Siapa setelahnya? Kalau saudara sebapak, akhun lil ab. Nah, itu yang dimaksud intiqalul wilayati minal qaribi ilal abad. Pindahnya kewalian dari yang dekat kepada wali yang jauh. Kita baca sekarang, cuma 10 masalahnya. Wah, ini gampang. Kemarin baitnya apa? Asyaratun sawalibul wilayah kufrun wa fiskun wasiba lil ghayah. Lil ghayah itu penyempurnaan bait. Itu buat nyempurnain, jangan dihitung lil ghayah, dia cuma 3. Asyaratun sawalibul wilayah kufrun wa fiskun wasiba. Kufrun. Pertama apa? Kufur. Jadi ngapalin dengan nazam lebih gampang auladi. Ada berapa masalah yang pindah wilayah kewalian dalam nikah dari qarib kepada ba'id, dari qarib kepada ab'ad? Ada berapa? Ada 10. Pertama apa? Baca itu. Asyaratun sawalibul wilayah. 10 yang mencabut kewalian. Kufrun, kafir. Jadi ada perempuan muslimah, walinya masih apa? Kafir. Maka pindah kepada ab'ad yang tidak kafir. Kufrun. Wafis kufrun, wafiskun, terus wasiba. Siba itu masih kecil. Misalnya tuh putri ustadz, misal ustadz sudah wafat, kakeknya anak-anak juga sudah wafat, misal. Maka ketika anak pertama ustadz mau menikah, walinya itu siapa? Si Zen, si Hanif, tuh adik-adiknya. Itu kan masih kecil. Itu gambaran wali, masih kecil. Berarti pindah ke mana? Ke abad. Saudara sebapak. Ada saudara sebapak? Enggak ada. Ada juga paman. Berarti pindah ke mana? Ke paman. Berarti pindah. Ustaz Ja'far berarti jadi walinya. Gitu waladi. Itu susunan intiqalul wilayah minal qarib ilal ba'id. Ya, minal qurba ilal ab'ad. Kufrun wa fiskun wasiba lil ghayah. Lil ghayah itu. Kemudian apa? Riqun, riq itu apa? Budak. Nah, ini enggak ada zaman sekarang. Tapi kalau terjadi perbudakan, maka budak itu tidak punya hak. Jadi wilayah.
Ini ada perempuan nih merdeka, kok bisa? Iya karena dia dimerdekain sama tuannya. Tapi bapaknya masih budak, kakeknya mah enggak. Berarti yang jadi wali bukan bapak, tapi siapa? Kakek. Karena yang deket bapak dia sebagai rik. Rik itu hamba sahaya. Rikun, kemudian jununun. Tapi jununnya yang mana? Mutbiqun. Jununnya junun yang mutbiq. Junun yang terus menerus. Ini orang kapan sembuhnya nggak tahu deh mah. Gila aja deh mah. Nggak ngerti kapan dia sembuhnya. Oh itu mah, udah gilanya lah itu mah. Misal, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan yang tertimpa penyakit gila disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, penyakit gila tuh, nggak hak. Kecuali kalau jununnya itu mutaqatti'. Jununnya mutaqatti'. Mutaqatti' itu apa? Terputus-putus. 2 bulan junun, sisanya setahun sembuh. Nanti 2 bulan lagi junun. Ada orang begitu waladi. Ada orang kena penyakit begitu. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afiyata ad-da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Ada orang penyakitnya begitu, 2 bulan junun dia. 10 bulan, sihah wal afiyah. 2 bulan di junun, 10 bulan sihah wal afiyah. Pas anaknya mau nikah di 2 bulan pas junun. Enggak wilayah kewalian enggak pindah kepada abad, enggak. Ditunggu dulu kalau itu mah. Tungguin dulu 2 bulan. Nanti ketika sembuh baru dia jadi apa? Jadi wali. Aturannya itu lihat. Makanya kita baca satu-satu di sini aja. Cuman barusan ngulang dulu. Ayo kita bareng-bareng hafalan baitnya. Asyaratun sawalibul wilayah kufron wa fiskon. Sambil hitung sama ente yang mana kepada apa? Junun. Jadi jununnya harus junun apa? Mutbik. Kalau jununnya goer mutbik, nah itu mah tidak ditunggu gitu. Riqun jununun mutbikun awil khabal wa akhrasun jawabuhu qadikta mubarsamu wa akhrasun wa ablahun si ableh ini lupa ke-9 wa ablahun la yahtadi wa abkamu. Berarti berapa? 10. Berarti 10 masalah pindah wali dari qorib kepada apa? Kepada bani. Dari dekat kepada yang jauh. Nah, kita baca satu-satu di sini aja. Ayo, kita baca satu-satu. Fahadhihi, maka ini asyru suwarin, 10 gambaran. Suwar itu jamaknya lafaz surah. Kalau satu surah, kalau banyak suwar. Betul. Suwar. Makanya kalau foto-foto tuh ente beli foto-foto, kalau ente belinya satu, ana ba'ashtari surah. Ana ba'ashtari surah. Kalau surah berapa? Wahid. Tapi kalau banyak suwar. Ana ba'ashtari suwar. Tapi kalau fotonya cuma 2, ana ba'ashtari suratain. Alhamdulillah. Suratain. 2. Surah wa suwar. Fahadhihi asyru suwarin. Fahadhihi, maka ini asyru suwarin, 10 gambaran. Tantaqilu, pindah. Fiha, di dalam 10 gambaran. Isim dhamir ha kembali kepada asyru suwar waladi. Fahadhihi asyru suwar tantaqilu fi asyri suwar. Begitu kalau ditakdirkan. Tantaqilu, pindah, fiha, di dalam 10 masalah. Al wilayatu, kewalian, lil abadi, kepada yang jauh. Nah, kemarin Ustaz udah tekankan arti kalimat pindah ke yang jauh berarti ada istilah yang dekat. Paham tidak? Contoh kecilnya, bapak lebih dekat daripada siapa? Kakek. Berarti yang dekat itu yang maksud siapa? Bapak. Yang jauh maksudnya kakek. Berarti kalau ada 10 masalah terjadi kepada si bapak salah satunya, maka wali itu pindah ke mana? Ke kakek. Itu maksudnya. Jadi diingat-ingat itu walad. Walad,
nulisnya bagus, kalau ngaji sorbannya jangan digituin. Jangan digituin ngaji sorbannya. Terus pertama apa? Al-ula yang pertama, idza kana apabila ada al-qaribu yang dekat, kafiron itu kafir. Sudah dibahas ini. Jadi ada perempuan misal bapaknya itu kafir. Nah, yang berhak jadi wali kan bapaknya paling qarib. Tapi bapaknya naudzubillah min dzalik dia kafir. Nah, berarti pindah ke abad. Siapa abad? Kakeknya. Barangkali kakeknya muslim. Ternyata kakeknya juga belum muslim misalnya. Berarti pindah lagi terus kepada saudaranya. Saudara kandung, saudara sebapa. Terus saja pindah. Terus saja berpindah-pindah. Alhamdulillah. Jadi yang pertama adalah idza kana kafirun. Alhamdulillah. Karena tidak sah perempuan muslimah diwalikan di dalam pernikahannya oleh wali yang kafir, nggak sah. Ya. Lain kalau mereka sudah nikah di masa-masa kekufuran. Ada orang mereka di luar Islam. Ketika mereka di luar Islam, alhamdulillah, mereka menikah. Akhirnya dua-duanya masuk Islam. Bagaimana? Apakah pernikahannya batal di dalam Islam? Harus diperbarui lagi? Tidak. Tidak. Itu di Fathul Mu'in ibaratnya. Ibarat masalahnya di Fathul Mu'in itu bagus. Jadi kalau ada suami istri di luar Islam, sudah menikah di luar Islam, kemudian dua-duanya masuk Islam. Masuk nih Islam dua-duanya. Ngucapin 2 kalimat syahadat. Maka posisi pernikahannya itu tetap sah apabila mereka menikah di dalam masa-masa Islam, masa-masa kufurnya itu dengan pernikahan yang sah menurut agama mereka yang dianut. Tapi kalau mereka dalam masa-masa kekufuran itu nikahnya bukan cara yang benar juga di dalam agama mereka, maka ketika masuk Islam harus diulangi kembali. Di situ ada kalau masuk Islamnya satu nanti. Suaminya doang yang masuk Islam, istrinya nggak mau, itu masih dihukumin cerai apa enggak? Siapa itu ada di belakang? Belakang ini siapa? Berdiri waladi. Berdiri. Cepetan. Kemudian apa? Atsaniyatu yang kedua. Idza kana apabila ada itu wali al-qarib. Nah, isim kananya itu huwa mustatir, takdirnya huwa kembali kepada al-qarib. Atsaniyatu yang kedua, idza kana apabila ada itu wali fasiqan itu fasik. Jadi pertama ente pahamkan dulu, ente pegang dulu. Wali yang fasik itu menyebabkan wilayah itu pindah ke mana? Ke abad. Catatannya fasik. Nah, tolak ukurnya fasik itu apa? Alladzi yartakib kabirah. Orang yang menjalankan dosa apa? Dosa besar. Atau apa dia? Wa musir alas shaghair. Atau terus-menerus jalankan dosa kecil aja. Kayak contoh ngejalanin dosa kecil dalam istilah dosa. Kayak misalnya apa? Pacaran. Walinya masih pacaran aja. Berarti dia nggak berhak jadi wali. Alhamdulillah. Ya pacaran-pacaran begitu. Alhamdulillah. Tapi lihat tuh, na'am iya, ikhtara telah memilih An-Nawawi, Imam Nawawi wa ghairuhu, dan selain Imam Nawawi, baqa'a wilayatihi, tetap wilayahnya itu wali, in kanat apabila ada itu wilayah, kembalinya ke wilayah tuh, in kanat apabila ada itu wilayah, tantaqilu pindah itu wilayah ila hakimin kepada hakim, yartaqibu yang menjalankan itu hakim kepada sesuatu, yartaqibuhu yang menjalankan si hakim kepada sesuatu, dzalik yartaqibuhu yang menjalankan kepada itu sesuatu, dzalikal wali itu wali, min anwa'il fisqi dari macam-macam kefasikan, au aktsar atau lebih banyak. Artinya gini,
wali yang dekat fasik, iya, pindah ke yang jauh. Yang jauh juga sama, Ustaz. Pindah ke hakim, sama Ustaz. Sekarang mah kelasnya sama. Bagaimana? Ya berarti nggak jadi pindah. Tetap fasiknya siapa? Tetap wali siapa? Al-Qarib. Tetap walinya Al-Qarib yang dekat. Kenapa? Karena semuanya menjalankan apa? Fasik. Dan Imam Nawawi memiliki mukhtarat, memiliki pilihan di dalam pendapat ini karena melihat al-fisqu ammal ibad wal bila. Kefasikan itu hampir menyeluruh kepada setiap manusia dan negara. Artinya apa ya? Sudah sulit di akhir zaman itu mencari orang yang apa? Yang tidak tersifati dengan sifat fasik. Ya, kita bicaranya bukan perorangan maksudnya. Ini bicara tentang wali dalam pernikahan. Artinya berarti bicara semua orang. Ya sekarang contoh misalnya auladi afwan auladi. Ada orang ahli ilmu, ada orang ceramah, ada orang ngajar. Tapi tujuannya dunia. Misalnya, tujuannya murni misalnya ngejar-ngejar dunia. Misal, ada orang seperti itu masuk kategori fasik kalau dia terus-menerus seperti itu. Menjual akhirat untuk apa? Untuk dunia. Benar. Kalau kata Imam Ghazali, wa bai'u akhiratika lidunyaka. Terus asali satu yang ketiga, idza kana apabila ada al-qaribu yang qarib itu yang dekat, sobian anak kecil. Ae ghairu balighin. Diterjemahkan lagi. Ae artinya ghairu balighin yang belum balik. Walaupun dia sudah mumayyiz. Kenapa sebabnya? Karena anak kecil itu maslubul ibarah. Dia diangkat ibaratnya. Paham tidak? Dia ibaratnya itu diangkat. Sehingga tidak sah dia menjadi apa? Menjadi wali. Paham tidak? Nah, kalau tidak sah menjadi wali itu wilayah pindah ke mana? Pindah ke ab'ad. Udah tuh, berarti yang keberapa itu? Ketiga ya, ketiga anak kecil. Ar-rabi'atu yang keempat, idza kana apabila ada itu orang atau itu wali raqiqan hamba sahaya. Karena ada di punggungnya itu perbudakan. Nah, kalau orang merdeka dia sempurna, maka yang jadi budak itu tidak punya hak untuk menjadi wali. Maka pindah nanti walinya itu kepada ab'ad. Al-khamisatu yang kelima, idza kana apabila ada itu wali majnunan majnun. Walinya itu majnun. Majnun itu gila. Jununan mutbiqan dengan gila yang apa? Yang mutbiq. Perhatikan. Jununan mutbiqan dengan junun yang apa? Mutbiq. Junun mutbiq itu awaladi gila yang terus menerus. Jadi nggak jelas kapan berhentinya, nggak tahu. Itu gila, iya. Udah berapa lama? Udah 2 tahun katanya. Tapi anaknya Ustaz, alhamdulillah dapat jodoh, mau pada menikah. Gimana Ustaz? Ya mau gimana? Junun. Sedangkan jununnya itu mutbiq. Mutbiq itu terus menerus yang tidak tahu kapan putusnya. Kapan berhentinya. Lain kalau yang Ustaz tadi bilang, namanya junun mutaqatti'. Ustaz, ada orang gila, terus putrinya itu mau menikah saat alhamdulillah nih ada laki-laki mau sama putrinya. Terus nah nanti walinya gimana? Itu gilanya udah berapa lama? Dia mah gilanya sih tiap tahun itu paling 2 bulan 3 bulan. Masyarakat juga udah pada tahu dia mah 2 bulan 3 bulan gila, nanti sembuh. 2 bulan 3 bulan gila, pasti sembuh. Oh, begitu. Berarti kalau begitu apa?
Untudhiro, diapakan? Ditunggukan. Untudhir, tungguin saja. Nanti pada saat masa sembuh baru dia apa? Dinikahkan. Kemudian selanjutnya uladi, falau qasuro, andaikan sebentar, pendek, zamanul jununi, masanya gila atau waktunya gila, kayaumin fi sanatin, seperti sehari dalam 1 tahun. Ini mah sebentar banget, Pak. Kenapa enggak contohnya kausbuin? Kayaumin fi sanatin, seperti 1 hari di dalam 1 tahun. Untudhirat, untudhirat, maka diapakan? Ditunggukan. Ifaqatuhu, sembuhnya si Majnun. Ini sembuhnya siapa? Sembuhnya siapa? Si Majnun. Nah, nanti kalau sudah tagotok si Majnun gimana? Ini perhatikan kalimatnya uladi. Perhatikan kalimatnya karena ada masalah agak sedikit sulit di sini. Agak sedikit sulit. Walad, tidur nanti. Naikin kepala, jangan lihat ke kitab. Perhatikan uladi. Ini di sini ada sedikit masalah di kitab nih, yang kalian harus betul-betul perhatikan. Kalimat ibaratnya perhatikan dulu. Jangan sampai tidak paham ibaratnya. Perhatikan tuh. Fa in taqatta'a, kalau terputus-putus, jununuhu, gilanya orang tersebut atau si wali. Taqatta' nih. Jadi taqatta' itu tadi sebulan dia gila, 2 bulan dia sembuh, seminggu dia gila, sebulan setengah dia sembuh, misalnya. Itu taqatta'. Fa in taqatta'a, apabila terputus-putus, jununuhu, masa gilanya orang tersebut, zuwija, maka dinikahkan. Atau zawaja, zawaja maka menikahkan, zamanul ifaqati, di waktu ifaqah, ifaqah itu sembuh, wa qama, dan berdiri al-hakimu, si hakim, anhu, dari itu wali yang gila, zamanal jununi, dengan masa-masa junun. Perhatikan di sini ente. Kita sekarang sedang membahas masalah apa? Wali pindah ke mana? Ke ab'ad. Salah satunya apa? Junun. Salah satunya junun. Perhatikan ente waladi. Jadi waladi, isma masalahnya. Orang sedang junun, jununnya itu junun lama, enggak terputus-putus. Maka jelas itu pindahnya kemana? Ke ab'ad. Jelas pindahnya kemana? Ke ab'ad. Tapi kalau ada jununnya terputus-putus, fa in taqatta'a, jununnya terputus-putus. Terputus-putus jununnya. Itu musannif di sini mengatakan apa? Maka pindah kewalian itu kepada hakim. Itu lihat. Wa qama al-hakimu anhu zamanal junun. Jadi ada orang junun, kalau tadi mah gini waladi, isma. Jununnya begini. Ada orang junun mutbik, terus-terusan junun. Ini mah junun terus-terusan junun. Perhatikan. Maka orang seperti itu udah jelas pindah ke ab'ad. Udah jelas, ente nggak usah dibahas itu. Pegang aja. Yang kedua, enggak, jununnya setiap tahun sebentar, sembuhnya lama. Jadi ini mah udah ketahuan, seminggu junun, sisanya sembuh. Seminggu junun, sisanya sembuh. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Untudhirat, ditunggu sudah. 2 tuh.
Yang ketiga terakhir, ini yang terputus-putus. Seminggu junun, sisanya sembuh. Seminggu junun, seminggu sembuh, naudzubillah. Seminggu junun, naudzubillah. Seminggu sembuh, junun, sembuh, mutagatti. Musannif di sini mengatakan bahwa pindah wilayah itu kepada hakim zaman junun yang mutaqatti. Nah, waladi lihat di syarah. Yang bawa syarah dilihat. Ini apa? Perhatikan. Ma dzakarahu al-Habib 'Allama Muhammad bin Salim bin Hafidh anna al-wilayah tantaqilu lil hakim fi zaman al-junun fi halati taqatti' al-junun ala ghairil mu'tamad. Wal mu'tamad annaha tantaqil lil ab'ad. Syuk. Jadi apa yang disampaikan oleh musannif di dalam kitab ini itu pendapat yang goer mu'tamad, yang tidak kuat. Yang mu'tamadnya tetap pindah wilayahnya kepada siapa? Kepada ab'ad. Itu maksudnya. Ya. Paham gak waladi ibarat yang di matan? Baik. Makanya auladi ada hasil di syarah tuh. Tuh, yang bawa syarah liatin hasilnya. Yang pegang syarah liatin hasilnya. Ajib nih. Wal hasil dan hasilnya annahu idza taqatta'al junun, apabila jununnya terputus-putus. Jadi maksudnya dalam 1 tahun tuh ada sehatnya, ada gilanya. Jadi dalam 1 tahun ada sehat, ada gilanya. Nah, hasilnya nih salasatu ahwalin, itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, ayyaqilla zamanal junun jiddan kayaumin fis sanah. Orang itu waktu gilanya itu sebentar banget dalam 1 tahun. Waktu gilanya itu sebentar dalam 1 tahun. Galil, paham tak? Bagaimana kalau begitu? Fatantadhiru ifagatuhu. Maka ditunggukan apa? Sembuhnya. Sudah tunggu. Yang kedua dibalik, dalam 1 tahun itu sembuhnya yang sebentar. Dalam 1 tahun itu yang sebentar sembuhnya. Malah yang lama apanya? Gilanya. Yang sembuhnya itu sebentar. Ayyaqilla zamanul ifaqah. Sedikit waktu sembuhnya jiddan kayaumin fisanah. Bagaimana kalau begitu? Fayuzawwiju al-ab'ad ittifaqan. Maka menikahkan yang ab'ad ittifaqan secara ittifaq, tidak ada perbedaan pendapat. Nah, yang berbeda pendapat itu apa? Ayyastawiya. Masa gila dengan masa sembuhnya itu sama. Jadi sembuh, gila, sembuh, gila, terus saja begitu. Bagaimana? Bagaimana ketika dia gilanya? Kalau ketika dia sembuhnya jelas, ketika dia gilanya apa? Wa yujawizu man fi zamanil ifaqah fayuzawwiju al-ab'ad 'alal asah. Maka yang menikahkan perempuan pengganti si wali yang junun itu adalah al-ab'ad 'alal asah menurut pendapat yang mu'tamad. Berarti pendapat yang dhaif mengatakan kalau junun dengan sembuhnya sama-sama saja, maka pindah wilayahnya itu bukan kepada ab'ad melainkan kepada hakim. Tapi itu pendapatnya apa? Dhaif. Nah, musannif di matan mengikuti pendapat yang dhaif. Paham waladi? Paham enggak? Terus as-sadisatu yang keenam, idza kana apabila ada al-qaribu qarib, yang dekat maksudnya, dzu khobalin itu memiliki khobal. Khobal itu apa? Wal khoblu tuh. Wal khoblu bi iskanil ba, disukunkan ba-nya, wa fathiha dan difatahkan. Jadi boleh khoblun, boleh apa? Khobal, boleh. Boleh khoblun, boleh khobalun. Apa sih artinya khoblun atau khobal? Huwa khoblun itu fasadun, yaitu rusak fil aqli, di dalam akal. Rusak di dalam
akal. Jadi bukan gila kalau ini mah rusak auladi. Khalas, geser sebelah sini kira, jangan di belakang. Geser, nah di situ. Khoblun itu rusak akalnya gitu. Isma, orang mabok rusak ngakal. Rusak. Salah satunya itu contoh. Alhamdulillah. Atau orang yang mugma alaih. Mugma alaih itu apa? Pingsan, rusak akalnya. Atau mungkin yang gila karena lama gilanya, sembuhnya masih baru. Udah yang gila nih udah sembuh. Tapi biasa kan kalau yang gila, mohon maaf, sembuh itu awal-awal akalnya masih belum rapi, masih belum maksimal gitu. Masih ada bengongnya dikit-dikit, masih ada ini itunya, belum. Itu khobal namanya. Atau mungkin sudah sepuh. Udah sepuh. Itu namanya fasadun fil aqli. Sawaun kana, baik ada itu khobal asliyan asli, am aridon atau baru. Kalau asli itu bawaan. Kalau arid itu terjadi sesuatu. Asalnya enggak, tapi terjadi sesuatu. Namanya apa? Arid. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah ta'ala al-afwa wal afiyah. Itu auladi, ada manusia itu ketika lahir pun mereka sudah begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya itu tumbuh udah usia 15 tahun, 20 tahun, akalnya nggak sempurna. Nggak seperti anak-anak pada umumnya. Ini hal-hal seperti ini auladi, ketika anak terjadi seperti itu, bisa jadi itu adalah ujian buat orang tuanya. Tapi bisa jadi itu adalah musibah, azab. Dari siapa? Dari kesalahan kedua orang tuanya, berdampak ke situ. Bermasalah auladi. Seperti salah satu contoh misal begini, afwan, ini contoh, salah satu contoh. Perempuan sedang haid disetubuhi sama suaminya misal. Itu kan haram, tidak boleh. Disetubuhi juga misalnya. Maka itu mewariskan anaknya itu a'ma, buta. Alhamdulillah. Bisa mewariskan anaknya itu a'ma, buta. Naudzubillah. Banyak hal-hal auladi yang belum saatnya lah kita bahas. Masalah-masalah tentang seperti itu. Nanti kalian sambil murojaah ketemu nanti satu-satu. Oh, suami istri berhubungan. Ternyata hubungannya itu berdiri misalnya. Jadi anak masuk ke rahim. Itu biasanya cacat anaknya. Biasanya. Oh, itu. Nanti dibahas. Ya. Kadang-kadang ada orang-orang bertanya, Ustaz, bagaimana? Cuma nantilah kita bahas insyaallah. Ya. Jadi pertama dulu masalahnya adalah dza khobal. Dia memiliki apa? Khobal. As-sabi'atu yang ketujuh. Idza kana, apabila ada al-qaribu yang dekat, akhros. Itu akhros. Akhros itu apa kemarin? Bisu. Akhros. Alhamdulillah. Jadi orang yang nggak bisa ngomong gitulah gampangnya. Kemudian si akhrosnya apa? Perhatikan inti auladi. Syaratnya nih, akhros itu apa? Laisat, tidak ada. Lahu, kepada si akhros, isyaratun mufhimatun, isyarat yang memberikan faham. Artinya isyarat yang difahami. Tidak ada isyarat yang difahami. Wala kitabatun, dan tidak ada tulisan. Fa in kanat, maka apabila ada, lahu, untuk si akhros, isyaratun mufhimatun, isyarah yang dipahami,
au kitabatun atau catatan, fala tantaqilu maka tidak pindah anhu dari si Akhras al wilayatu kewalian, bal yuwakkilu melainkan mewakilkan si Akhras goyrohu kepada orang lain, bil isyarati dengan isyarat, awil kitabati atau dengan tulisan. Berarti waladi isma waladi. Tuh seperti contoh afwan, ya afwan. Ini untuk contoh hukum auladi. Si itu tuh yang sering ke sini, yang itu ya, yang sering ke sini tuh, dia nulis bisa. Berarti kalau dia mah punya anak perempuan, misalnya anaknya itu mau nikah, bukan pindah ke abah dia mah. Dia mah mewakilkan ke orang karena dia bisa nulis. Kalau SMS ke Ustadz nih, Assalamualaikum Ustadz, OTW. Berarti dia ngerti nggak? Ngerti, OTW. Ustadz balas tuh, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, hati-hati di jalan. Dia balas, amin. Bisa. Padahal dia dari kecil loh waladi. Dari bayi dia begitu. Udah akhos dari bayi. Tapi dia bisa nulis. Berarti kan ngerti. Isyarat bisa nggak dia? Bisa. Isyaratnya mufhimah. Mufhimah itu yang dipahami. Isyarat. Berarti apa itu? Lapar, pengen apa? Pengen makan tuh. Ente ngerti. Berarti maksudnya dia punya isyarat faham. Berarti apa ini? Saya. Nah, berarti apa itu? Hah? Pusing. Berarti pengen apa? Obat. Ngerti nggak itu? Ngerti nggak itu ngomongnya? Berarti dia punya apa? Isyarat mufhimah. Itu maksudnya. Tapi kalau dia ngomong, misal, apa nih maksudnya? Padahal dia lapar. Akhirnya kita nggak ngerti. Ternyata dia bisa cari-cari ke dapur ngambil nasi. Oh, lapar. Tapi kan kita ngerti nggak? Berarti dia tidak punya isyarat. Nah itu maksudnya. Ente pahami dulu kalimat itu. Kalimat itu ente pahami dulu. Jadi orang akhras itu dia punya isyarat mufhimah apa enggak? Yang kedua dia ngerti nulis apa enggak? Kalau dia punya isyarat mufhimah dan dia ngerti nulis, paham tidak? Berarti tidak pindah ke ab'ad, melainkan dia mewakilkan. Mewakilkan gampang. Ngomong nih ke orang lain. Ada apa? Oh berarti dia punya apa? Anaknya apa? Perempuan yang pakai kerudung, perempuan. Alhamdulillah, anaknya perempuan. Berarti anaknya dia perempuan. Alhamdulillah. Yang santri berarti anaknya dia mau nikah sama apa? Sama santri. Saya nggak bisa ngomong. Alhamdulillah. Oh berarti nyuruh dia nikahin siapa? Anaknya. Itu isyarat apa? Mufhimah. Dia pun kiainya tahu, kiainya langsung. Oh, jadi ikut juga berarti. Ente jangan salah loh. Duduk sama anak kecil, ente ke bawah anak kecil. Coba anak kecil ngomong, ente ke bawah kecil. Ente ngomong sama yang besar. Mau kemana? Main sana, jalan. Murojaah. Begini sama yang besar. Tapi kalau masih ya, mau kemana sayang? Ini kena. Abi. Kita ke bawah kecil juga. Iya sayang. Ke bawah kecil juga gitu. Sama ente ngomong sama orang bisu apa? Ke bawah bisu juga. Dia pengen ini. Pengen makan. Kata kita, nggak ada. Ngomong apa?
Nggak ada, nggak ngomong itu. Ke bawah juga, man. Berarti ente ketika ngobrol sama ahli ilmu, ke bawah ilmu nggak? Ya ke bawah. Ente ngobrol sama ahli maksiat? Oh, ente ngobrol sama ahli bisnis? Makanya ente mau ngobrol sama siapa ente? Ngobrol sama jin ya ke bawah jadi jin. Ya, nasallallahu taala wal afiyah. Ya. Kemudian As-saminatu yang kedelapan, idza kana apabila ada al-qaribu orang yang qarib. Yang qarib itu yang dekat. Za'atahin memiliki atah. Atah itu apa? Ainaqsun fil aqli. Ainaqsun fil aqli artinya naqs, kekurangan fil aqli di dalam. Kalau yang tadi mah bukan kurang, tadi mah rusak. Kalau ini apa? Kurang. Wa yuqalu dan dikatakan lahu kepada orang tersebut ma'tuhun, itu orang ma'tuh. Kurang akalnya. Kayak orang berpikir tapi nggak sempurna. Lemot dia. Wa ilaihi dan untuk itu asyara telah isyara an-nazimu. An-nazimu itu tadi Ibnu Imad. Biqaulihi dengan ucapan nazim dzu atahin, kalimat dzu atahin. Walau qala andaikan berkata dzu safahin orang safih, badala dzalik pengganti dzalika yang tadi dzu atahin, la afada pasti memberikan faidah aidon lagi annas safiha sesungguhnya si safih al-mahjuri alaih yang dimahjur alaih oleh hakim la yali tidak menjadi wali nikah mauliyatihi kepada pernikahan yang diwalikannya bal tantaqilu melainkan pindah itu wilayah lil ab'adi kepada ab'ad. Ya tapi musannif pengennya begini Pak. Nah, makanya tuh artinya kalau tadi dipindah dirobah kalimatnya dengan kata-kata dzu safahin. Artinya wayugni dan tidak membutuhkan anil atah dari kalimat atah wal junun dan junun wal barsam dan barsam. Maksudnya kalau dikatakan dzu safahin artinya safah itu waladi akalnya bermasalah. Berarti akal bermasalah. Kalau akalnya hilang junun, akal bermasalah. Kalau akalnya berkurang zu'atah namanya. Kalau akalnya tidak dipakai dengan benar jusafah namanya. Intinya kalimat safih itu adalah kerusakan di dalam akal. Contoh waladi isma, ente lagi lapar dari pagi belum makan. Ente lagi lapar dari pagi belum makan. Jam 1 dapat duit misalnya 10.000 perak. Belum makan dari pagi. Malah ente jam 1 bukan beli nasi, malah beli cilok, pakai saus, pakai sambal. Harusnya beli apa? Beli nasi. Nah ente itu dalam kondisi itu namanya atah. Ente akalnya kurang apa? Kurang sempurna. Ente lagi kelaparan, bukan beli nasi ke yang benar, biar sehat badan. Kenyang juga menyehatkan, beli cilok, pakai sambal, pakai saus. Atah namanya inti. Makanya bahasa Sunda atah itu. Si eta mah atah kene. Itu juga pakai aja itu. Si eta le atah kene si eta pikiranna. Terus tong dianggap lah udah ke atah eta mah. Mana atah teh ini? Bukan atah belum matang, bukan. Atah. Tapi enggak pakai ain. Sekarang mesti ganti atah. Alhamdulillah. Atah, alhamdulillah. Pakai ain sekarang amplop. Alhamdulillah. Nanti ada amplop enggak? Alhamdulillah. Berarti kalau ngomong sekarang bahasa Sunda mesti ikhfa idhar idghamnya mesti rapi. Alhamdulillah. Qalqala mesti rapi. Buka puasa nanti makan apa? Kolak.
dan qalaq. Qalaq apa? Waluh. Waluh. Ogin, gula. Gula. Fa, pakai fa. Fasir. Itu kan dia tarkik. Ro, sukun, sebelumnya harokat kasroh. Mesti apa? Tarkik, tipis. Gula fasir. Fasir. Oh, gula fasir. Yen kolakna tong diaduk kok. Alhamdulillah. Berarti bukan tong diaduk-aduk. Karena ketemu Hamzah. Idhar. Ton diaduk-aduk. Kalau ada idhar ifa idgham di bahasa Sunda seru juga ya. Ngomongnya agak berat gitu. Alhamdulillah. Arek. Nah itu kap ujungnya bukan kop. Arek. Mesti ada namanya apa desahan itu? Hamas. Arek. Arek. Kamana? Aneh. Arek. Kawarung. Ayo boleh terus. At-tasi'atu yang keenam, idza kana apabila ada al-qaribu qarib mubarsam. Mubarsam juga sama. Apa? Ay musoban artinya terkenai, tertimpa bil barsami dengan barsam. Wa huwa barsam itu naqsun fil aqli. Jadi gini, atah, barsam, junun itu masalahnya kemana? Ke akal. Pokoknya akalnya nggak sempurna dari kebiasaannya, kena dia masalah pindah wilayahnya kepada ab'ad. Ada. Wala di isma. Inti nggak usah bicara dulu wali pernikahan, nggak usah. Al-mushtaghil al-muwaddaf. Inti nggak usah dulu bicara masalah wali pernikahan, nggak. Inti di pesantren juga ada du'atahin, paham tidak? Atah kene, paham tidak? Santri juga ada yang akal naqis fil akal. Akalnya itu naqis ada. Cuman siapa yang naqis fil akli? Nah, itu yang malas murajaah, malas mutola'ah, itu naqis fil akli. Makanya inti mesti karo kesian, paham tidak? Ada orang-orang begitu kesian. Alhamdulillah, ada santri waktu kosong itu dipakai ngobrol aja. Ngobrol aja. Waktu santri itu kalau kosong itu 3 ente pilihan ente. Ente waktu kosong itu pilihannya 3 ente. 1 beres ngaji nih, 1 murojaah mutola'ah. Pakai itu. 2 pilihannya apa? Khidmah. Sampah, bersihin. Murojaah udah capek ya. Udah beres, sadaqallahul azim, simpan, keluar, ada sampah kumpulin di kresek, bakar atau kumpulin apa. Santri. Yang ketiga pilihannya apa? Istirahat. Jangan ngobrol, udah senderin badan. Diam. Istirahat ya. Jangan dipakai ngobrol, deglehi ya, ngobrol lama. La yanfa' waladi. Tidak bermanfaat sama sekali. Kemudian yang terakhir doa al-ashiru yang ke-10 idza kana apabila ada itu orang ablahu itu ablah itu apa? La yumayyiz tidak bisa membedakan bainal kufi antara kufu wa ghairihi dan selain kufu itu tidak bisa. Kufu itu kemarin kesetaraan, keseimbangan. Wa amma qaulun nazim dan adapun ucapan nazim wa abkamu dan lafaz abkamu fahuwa maka itu lafaz abkamu tamamul bait untuk menyempurnakan apa? Bait. Kenapa? Li'annal abkam karena sesungguhnya abkam bima'nal akhras semakna dengan akhras. Jadi sama aja itu menyempurnakan. Wa qad taqaddama dan telah terdahulu zikruhu menyebutkan itu akhras. Sudah beres tuh. Fa fi kulli wahidatin maka di setiap satuan
min hadhihi suwari, dari ini gambaran-gambaran, takunu ada al-wilayatu, kewalian, lil ab'adi, kepada ab'ad. Ingat-ingat, asyaratun sawalibul wilayah kufrun wa fiskun wasibalil ghayah rikun jununun mutbikun awil khabal wa akhrasun jawabuhu qad iktafal du'atahin nadhiruhu mubarsamu wa ablahu la yahtadi wa abkamu. Abkam sama akhras sama-sama aja. Summum bukmun umyun wahum la yarji'un. Santri juga kadang-kadang summum bukmun umyun. Gurunya udah ngomong, udah nyontoin, dia masuk summum bukmun umyun, buta. Baik, as-suwar allati yuzawwiju fiha al-hakim. Ini nanti auladi 20 kalau ini. Mudah-mudahan sehari besok habis nih. Insyaallah nih, ini kita bahas nanti. Karena gampang-gampang semua. Yang susah itu waladi ngafalinnya. Makanya gambaran satu-satunya supaya gampang menghafalnya, nazomnya dihafal. Karena kalau nazomnya tidak dihafal, agak sulit, agak rumit ngitung satu-satu. Kayak para nabi. Ente kalau para nabi 25. Kadang-kadang dihitung satu-satu ngaclok, kelibur, hilang satu gitu. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, hilang aja. Nabi siapa deh ke-18 tuh. Tapi kalau pakai bait enak. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kullu mukallafin fahaqi waqtanimhum Adamun, Idrisu, Nuhud, Hudu, Ma' Saleh wa Ibrahimu kullun mutabalutun. Dua puluh berapa? 5. Masya Allah. Ya wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.